teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini kalian semua sehat-sehat aja? Kalau iya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas yang ingin kita jalankan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Rahmi Bahalwan. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang indahnya berbuat baik. Teman-teman, coba kalian bayangkan bagaimana perasaan kalian ketika ada teman yang membantu saat kalian kesulitan atau kesusahan. Pasti senang kan? Begitu juga sebaliknya. Ketika kita membantu orang lain, hati kita akan terasa bahagia. Itulah yang disebut dengan indahnya berbuat baik. Berbuat baik juga jangan berharap balasan dari orang lain. Harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Sebelumnya kita masuk dulu ya ke pengertian berbuat baik. Berbuat baik adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat dan juga menyenangkan orang lain, serta sesuai dengan ajaran Islam yang telah Allah ajarkan. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya atau hebat dulu. Bahkan hal kecil pun termasuk kebaikan. Bisa kita lihat seperti tersenyum kepada teman ketika lewat jalan atau lihat teman, senyum, sapa, itu juga sudah termasuk dari kebaikan. Mengucapkan salam kepada orang tua yang lagi duduk ketika kita pulang kampus, sekolah, atau kuliah, dan juga menolong teman yang kesulitan. Itu juga termasuk berbuat baik. Dan juga yang paling penting, berkata jujur dalam berbicara. Jadi kebaikan bisa dimulai dari hal sederhana setiap hari. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke perintah berbuat baik dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Allah sangat mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya, orang yang suka membantu orang lain ketika ada kesulitan, berbuat baik kepada orang lain tanpa berharap apapun. Artinya, kalau kita suka membantu dan berbuat baik, kita termasuk orang yang dicintai Allah dan orang yang terbaik di sisi Allah. Teman-teman, kita coba mengambil satu kisah inspiratif ya, sebagai pendukung dari materi ini. Kita lihat aja, suatu hari ada seorang yang bernama, kita panggil aja Ali ya, yang melihat temannya terjatuh di halaman sekolah. Banyak anak yang hanya melihat, tetapi mereka tidak membantu. Tetapi Ali ini punya inisiatif untuk segera menolong dan mengajak temannya itu ke UKS. Temannya itu sangat merasa senang dan sangat berterima kasih kepada Ali. Guru pun di situ memuji tindakan Ali karena sikap baiknya kepada temannya itu. Jadi kita bisa lihat dari cerita ini, kita bisa ambil bahwa kebaikan sekecil apapun akan membawa kebahagiaan bagi orang lain dan juga diri kita sendiri. Ketika kita melihat orang lain kesusahan, hati kita tidak akan enak untuk melihatnya. Untuk itu, kenapa kita harus turut membantu? Agar ketika orang lain berterima kasih kepada kita, kita juga merasa senang karena dia terbantu dengan bantuan kita. Berikutnya teman-teman, kita masuk ke bentuk-bentuk perbuatan baik. Yang pertama, berbuat baik kepada Allah, seperti sholat, berdoa, dan bersyukur. Berbuat baik kepada Allah itu dengan cara sholat, berdoa, berzikir, dekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Esa ini, yang dimana tempat segala mengadu hanya kepada Allah. Berikutnya teman-teman, kita masuk ke poin kedua, berbuat baik kepada orang tua, seperti membantu pekerjaan rumah, patuh, dan berbicara sopan. Kita harus sering membantu kedua orang tua kita saat soal perihal rumah, membantu menyapu, membersihkan rumah, terus patuh pada ucapan yang orang tua berikan. Dan juga jangan sekali-kali berbicara kasar kepada orang tua kita. Kita harus berbicara dengan sopan dan juga baik. Berikutnya teman-teman, kita masuk ke poin ketiga, berbuat baik kepada guru, mendengarkan penjelasan, menghormati, dan tidak melawan. Saat guru sedang menerangkan di depan, kita sebagai siswa harus bisa mendengar apa yang guru terangkan itu dengan baik agar mudah memahami, dan juga menghormati guru. Menghormati dengan cara apa? Ya dengan sopan ketika pulang kampus atau pulang sekolah, ketemu guru di jalan, beri salam, tegur, sapa sama guru. Begitupun
dan juga jangan pernah melawan. Ketika seorang guru sedang menerangkan di dalam kelas, maka kita jangan berbicara sama teman sehingga tidak mengerti apa yang dijelaskan sama guru. Saat ketika guru tanya, kita tidak tahu, karena ketika guru menerangkan, kita hanya berbicara tanpa mendengar apa yang guru jelaskan di depan, sehingga kita tidak paham ketika guru tanya kepada kita. Dan jangan pernah melawan ketika guru tegur kita di kelas ketika kita ribut, karena itu cara kasih sayang guru kepada kita, agar kita bisa memahami dan apa materi yang dia sampaikan bisa masuk ke pikiran kita dengan baik. Berikutnya teman-teman, kita masuk ke poin keempat, berbuat baik kepada teman. Seperti apa itu berbuat baik kepada teman? Ya tidak mengejek, saling membantu, dan bermain rukun. Intinya ketika sama teman jangan saling mengejek, jangan saling menghina kekurangan. Dan juga jangan biarkan ketika teman kita lagi kesusahan dan butuh bantuan kita. Jika itu bisa membantu, maka bantulah teman kita. Bantulah dengan ikhlas, bantulah karena Allah. Dan juga sama teman kita tidak boleh saling mengejek atau sampai saling menghina fisik kita. Semua manusia punya kekurangan dan kelebihan, dan kita pun juga punya kekurangan, begitupun teman kita. Jangan karena kita melihat sedikit kekurangan dari dia, kita menghina sampai menjelek-jelekan dia, sehingga membuat dia sakit hati dan mungkin dia bersedih karena perkataan kita, karena kita tidak tahu hati manusia. Jadi berbuat baiklah dengan berkata-kata baik dengan teman kita, begitupun dengan orang lain. Dan juga teman-teman, poin terakhir, berbuat baik kepada lingkungan, seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga cara kita untuk berbuat baik kepada lingkungan. Teman-teman, manfaat berbuat baik juga ada loh, yaitu disayang sama Allah, mendapat pahala, dan juga disukai teman-teman orang lain karena kebaikan kita yang sering membantu saat kesusahan, terus hidup rukun dan juga damai. Hati kita juga menjadi senang dan tenang ketika kita dapat berbuat baik kepada orang lain. Ketika orang lain senang, kita juga pasti senang kan? Orang yang suka berbuat baik biasanya memiliki banyak teman, ya kan? Pasti kan teman-teman? Dan juga teman-teman, ada loh akibat tidak berbuat baik. Juga ada sebaliknya. Jika kita tidak berbuat baik kepada orang lain, pasti kita tidak disukai teman. Banyak teman yang menjauh, kita sering bertengkar dengan teman, bahkan sudah itu juga kita mendapat dosa lagi karena tidak bisa berbuat baik, karena kita tidak bisa membantu orang ketika ada kesusahan. Dan juga teman-teman, ketika kita tidak suka berbuat baik, maka hidup kita tidak akan tenang seperti setenang kita membantu orang lain saat orang lain membutuhkan bantuan kita. Maka kita harus menjauhi perlakuan buruk itu, seperti berbohong, mengejek, dan malas membantu teman atau orang lain ketika dalam keadaan susah. Padahal kita bisa untuk bantu, tapi kita memilih untuk tidak membantu hanya karena tidak ingin terbebani. Jangan ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke poin berikutnya ya, cara membiasakan berbuat baik. Mungkin kalau kita susah berbuat baik, ada loh caranya agar kita terbiasa berbuat baik. Mulai dari hal-hal kecil saja. Biasakan berkata sopan ketika berbicara dengan orang tua, teman, atau dengan orang lain. Guru seperti itu. Sering membantu orang lain ketika ada kesusahan. Selalu jujur dalam berkata, berbicara, dan selalu ingat bahwa Allah akan selalu melihat kita. Jika kita melakukan ini setiap hari, kebaikan akan menjadi kebiasaan. Tanpa diminta, kita akan membantu dengan sendirinya karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Teman-teman, jadi bagaimana? Apakah hari ini kamu sudah berbuat baik? Kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Kepada siapa kamu berbuat baik? Mari kita berjanji ya untuk melakukan minimal satu kebaikan setiap hari. Berbuat baik adalah perbuatan yang sangat indah. Kebaikan akan membuat hidup kita lebih bahagia, damai, dan juga penuh berkah. Pesan moralnya, jangan menunggu besar untuk berbuat baik, tapi mulailah dari sekarang dengan hal-hal yang kecil. Ya, baik teman-teman, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih ya sudah sempatkan waktu untuk mendengar materi saya tentang indahnya berbuat baik. Teman-teman, dari semua yang telah kita pelajari, kita tahu bahwa berbuat baik itu sangat indah. Kebaikan sekecil apapun seperti tersenyum, membantu teman, atau berkata jujur bisa membuat dunia menjadi lebih bahagia.
Jangan pernah ragu untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan akan kembali pada kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yuk, mulai dari sekarang kita biasakan berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Karena dengan kebaikan, hidup kita akan menjadi lebih indah dan juga penuh berkah. Ya teman-teman, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan materi pada hari ini tentang indahnya berbuat baik. Teman-teman, mohon maaf ya bila saat saya menyampaikan materi mungkin ada kekurangan dan salah perbuatan. Saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, selalu berbuat baik ya dimanapun dan kapanpun kalian berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.